beberapa asas, tapi sebelum kita bahas asas, ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Enggak ya? Ini lagi kalian lakukan konseling. Jadi konseling kelompok itu proses atau upaya bantuan yang diberikan oleh seorang ahli. Nah, seorang ahli itu siapa? Yaitu guru BK sendiri ya. Proses bantuan yang diberikan guru BK untuk membantu peserta didik baik individu maupun kelompok itu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang menyelesaikan itu bersama-sama secara berkelompok. Nah, itu yang dikatakan konseling kelompok. Dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas, terus ada tata caranya, terus ada etikanya. Nanti kita bahas nih tata cara serta etikanya. Tapi Ibu mau kalian mengetahui dulu tentang asas-asasnya. Yang pertama ada asas terbuka. Apa sih asas terbuka? Terbuka, ada yang tahu? Jadi asas terbuka ini Ibu mau apapun yang kita bahas ini tidak ada yang ditutupi. Jadi keluarkan semuanya, saling terbuka, baik sesama anggota kelompok maupun sesama maupun sama Ibu sebagai pimpinan kelompok di sini Ibu BK-nya. Itu asas terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Rahasia. Apa itu berarti? Itu nggak boleh di sebar-sebarin oleh itu. Betul. Jadi asas kerahasiaan itu apapun nanti yang disampaikan oleh temannya ataupun apapun yang dibahas dalam konseling kelompok ini tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain. Cukup kita yang tahu. Jadi kita harus sama-sama menjaga kerahasiaan di dalam kegiatan ini ya. Namanya nanti kita akan mengucap janji bersama-sama. Nah, untuk lebih mempererat kita hari ini, boleh deh silakan perkenalkan dulu siapa namanya. Sama ya. Perkenalkan, nama saya Dina Septiana dari kelas 12 TKJA. Hai Dina. Gimana? Rumahnya di mana? Rumah saya di Karanganyar, Jawa Kedawani. Oh, di Kedawani ya, di Batam. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 12 TKJA. Hai Nanda. Lanjut. Saya Selina dari kelas 12 TKJA. Hai Iya. Perkenalkan, nama saya Wulan Fianti dari kelas 12 TKJB. Hai Wulan. Nah, Ibu mau kita mengucap janji. Begini ke teman-teman. Nah, di sini juga biar nyambung. Oke. Nanti kalau Ibu bilang saya Dinda Zastia Putri Maspati berjanji, maka kalian sebut nama kalian masing-masing. Oke? Jangan ikut ulangan ini. Saya Dinda, kan bukan Dinda. Beda kan? Oke, ayo kita mulai. Saya Dinda Zastia Putri Maspati. Saya Dinda Zastia Putri. Oke. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan apapun yang saya terima, dan yang saya dengar dari anggota kelompok yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selesai. Ingat janjinya harus ditepati. Sudah siap? Siap. Oke. Kalau kalian mengalami kesulitan dalam belajar atau mengalami permasalahan yang berkaitan dengan belajar, boleh diceritakan pada Ibu dan teman-temannya sekarang. Barangkali nanti teman-temannya juga bisa membantu. Dan dengan bercerita, sahabat bisa merasa lega. Silakan Dina. Apa sih permasalahan yang sedang Dina hadapi? Ya, itu apa kayak kegiatan belajarnya itu mengulang terus menerus itu jadi bikin jenuh belajarnya. Oke, jadi Dina mengalami kejenuhan belajar. Ya. Mengulang terus menerusnya itu
di pelajaran apa matematika atau apa gitu metodenya sama terus menerus mengulang gitu setiap minggunya. Maksudnya cara guru menyampaikannya gitu. Hanya di pelajaran itu saja atau ada di pelajaran lain juga. ada di beberapa pelajaran. Judulnya Dina di dalam kelas itu seperti apa? Apakah Dina tidur atau Dina bagaimana? Ya paling tidur. Tidur. Dan itu setiap hari ya? Enggak Bu, maksudnya ya paling meja itu. Nempel di meja. Jadi Dina ini di sini tidak tertarik ya dengan Dina lagi. Itu nggak semangat gitu jadinya. Nggak semangat gitu Iya. jadi kita mau belajar. Oke. Wah, kalau gitu gini deh. Ini Ibu punya lembar namanya lembar evaluasi diri. Di sini tugas kalian agar lebih jelas ya untuk mengetahui sebenarnya permasalahan kalian ini yang lebih mendalam itu apa. Nah ini kali ini mau kalian mengevaluasi. Coba silakan pekerjaan Dina. Dikira kerjanya ya. Nah, mulai dibuka bagian piramidanya. Itu ada poin pertama di belakang bulan. Yang besar ya, mulai dari kalau begitu kita persilahkan Linda untuk menceritakan masalahnya lebih mendalam. Mungkin yang awal tadi Linda belum semua dikeluarkan, masih malu-malu mungkin. Ayo silakan cerita Linda. Intinya kayak dulu masih suruh rampung gitu. Terus habis itu teman-teman yang lain tuh Jadi karena itu Linda untuk datang ke sekolah pun rasanya malasnya duduk aja karena gitu tiba aja. Oke. Mungkin dari teman-temannya ada yang ingin bertanya mengapa Linda, ayo digali permasalahannya. Menurut Linda gimana sih cara mengatasi jalan nggak jenuh gitu? Oh mungkin menurut Linda di sini kan ini permasalahannya Linda ya. Usaha apa yang sudah pernah Linda lakukan ya? Yang sudah pernah Linda lakukan untuk menangani permasalahan itu apa Linda? Ya kalau aku kadang duduknya pindah Bu, jadi ke belakang, terus yang ada kursi kosong itu aku dudukin di situ yang tempatnya nggak berisik gitu, lebih lumayan lah, nggak terlalu terganggu. Terus itu mungkin sambil dengerin musik sih Bu biar nggak stres gitu. Terus kadang izin keluar buat cuci muka juga biar lebih fresh lagi gitu. Oke, lagi. Yang lagi. Ya. Gak apa-apa. Kira-kira ya, selain dari permasalahan dan penyebab yang sudah Linda ceritakan, dampak yang dirasakan oleh Linda sendiri kok? Yang kayak nggak fokus, terus habis itu malah jadi tidur gitu kadang di kelas. Apakah itu mengganggu Linda? Ya Ibu ganggu karena memang berisik sih Bu, ya itu juga nggak bisa menghandle dia orang buat minjem gitu ya. Jadi ya udah dia orang berisik gitu. Karena udah diomongin pun tetap berisik gitu. Oke, untuk nilai dalam belajar atau kegiatan belajar Linda, nilai rapor, apakah itu terganggu dalam beberapa bulan ini? Kalau terganggu mungkin nggak sih Bu, karena kadang kalau di sekolah misalnya nggak dipasang di rumah gitu kita kerjain. Misalnya kalau nggak gitu ya nggak nilai. Tapi itu kamu tetap konsen belajarnya kalau di rumah. Ya mungkin kalau hari itu nggak konsen, saya nggak lanjutin mungkin kan malamnya kan ini. Di sini kita kan sama-sama mau membantu. Tujuan kita adalah membantu Linda ini agar masalahnya teratasi. Ya, berikan, ayo kita sama-sama memberikan solusi untuk Linda. Apa yang seharusnya Linda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Apalagi permasalahan yang Linda hadapi ini faktornya itu dari luar, tapi dampaknya berefeknya pada diri Linda sendiri ya. Berarti Linda selama ini dalam kegiatan belajar mengalami stres. Iya. Oke, beri saran dari teman-temannya kira-kira apa yang harus Linda lakukan ke depannya. Hal apa yang harus Linda coba? Linda udah pernah nyoba kayak mikirin hal-hal yang seru gitu nggak kalau pas dulu belajar? Misalnya yang sering kamu ya saya suka itu pikirin hal-hal yang seru gitu. Udah sih sampai dalam permainan gitu di HP nanti main game gitu juga biar gak terlalu sampai benar-benar jenuh sampai Kayak juga cara-cara di kertas gitu biar nggak jenuh juga. Sudah ya udah pernah. Oke, berarti tadi cuci
di sekolah juga kan belajar aja malas, apalagi nanti buat kedepannya gitu. Tadi sudah ada dari Pria cari suasana belajar yang baru, percaya diri ya, percaya diri ini. Terus dari Dina juga tadi sudah memberikan apa Dina tadi untuk coba bilang berterima kasih kepada diri kita. Berarti itu lebih tepatnya memotivasi diri Linda sendiri. Jadi gimana sih Linda ini agar bangkit lagi semangatnya dalam belajar, terus meningkat lagi kan ya kemauannya dalam belajar. Sampai rumah beres-beres bantu orang tua lalu nah mungkin dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa sebenarnya Linda ini masih mempunyai waktu luang untuk melakukan hal-hal yang Linda sukai. Mungkin Linda bisa mencoba ke depannya seperti itu. Coba hal yang Linda suka itu apa? Aku dengerin musik. Dengerin musik. Terus Habis itu ya mungkin di HP gitu, main-main biar gak terlalu jenuh, biar gak terlalu stres. Jadi senang-senangnya ya di HP gitu. tapi setelah dengerin musik main game apakah ada perubahan? Ya mungkin lebih di-stress lagi gitu. Kayak jadi udah gak terlalu stres banget buat bikin pelajaran yang dari ini. Sebenarnya ada yang sudah kita lakukan, tapi itu hanya teratasi dalam waktu sesaat. Ya. Namanya juga kita kejenuhan dalam belajar dan faktor penyebabnya ternyata dari lingkungan. Di sekolah juga ada titik atau spot yang Linda sukai tidak untuk belajar, mungkin perpustakaan atau ruang praktik, ruang layak, ada tidak yang seperti itu? Nggak ada sih Bu, soalnya ya sama aja bisik gitu. Ini kan namanya juga sekolah, bisa dan juga bisik apa enggak. Jadi kalau misalnya di sini misalnya mau di les gitu, tapi ada yang jangkos, ada yang larang itu kerja bisik gitu ya. Jadinya ya nggak ada. Tuliskan apa yang akan Linda lakukan untuk mengurangi rasa jenuh belajar. Silahkan bicara. Iya. Kira-kira apa yang akan Linda lakukan setelah dari sini? Tadi kan dari teman-temannya juga sudah dilihat, sudah kita gali bersama, terus sudah dapat masukan dari teman-temannya. Nah itu nanti, iya lembar evaluasinya itu kalian isi. Itu gunanya untuk ibu agar ibu itu mengetahui kira-kira pertemuan hari ini ada hasil atau tidak. Baik, sebelumnya ibu sampaikan terima kasih kepada Dina, Linda, Pria, dan Mulan karena sudah bersedia menceritakan keluhannya, permasalahan yang sedang mereka hadapi tanpa ragu dan tanpa takut ya. Ingat ya, ibu ingatkan sekali lagi kita punya asas kerahasiaan dan kita sudah berjanji, maka harus ditepati. Kalau nggak ditepati nanti berdosa. Ini dengan bersama-sama membaca doa. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada sesi pertama